Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ikromi. Saya dari kelas 12 NTK. Di sini pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah study case yang mana menerangkan tentang gangguan hiperfungsi tiroid serta neuromuskular. Untuk keberlanjutannya, teman-teman bisa simak aja video pembahasan soal dari saya. Oke, sebelum itu perlu teman-teman ketahui, sebagaimana pengetahuan pada umumnya, bahwasannya biologi itu menerangkan tentang ilmu kehidupan, yang mana bio artinya alam dan logos artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang alam. Nah, untuk spesifikasi pembahasannya, biologi terpecah menjadi beberapa ilmu, seperti yang mana pada anak-anak SMA pada umumnya ketahui, seperti zoologi yang membahas tentang hewan, dan anatomi yang membahas tentang organ dalam makhluk hidup, dan masih banyak lagi cabang ilmu biologi lainnya. Nah, untuk tidak lama-lama terhadap pembahasan soalnya, langsung kita bahas ke soal yang pertama, study case yang pertama, yakni membahas tentang gangguan pada hiperfungsi tiroid. Yuk, simak video ini. Nah, teman-teman sekalian, jadi pada soal ini case-nya itu gangguan hiperfungsi tiroid. Yuk kita baca soalnya. Seorang wanita berusia 28 tahun datang ke poli dengan keluhan penurunan berat badan yang tidak diinginkan, detak jantung yang cepat, tremor halus pada tangan, dan mata yang tampak menonjol atau exophthalmos. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan peningkatan kadar T3 dan T4 serta penurunan TSH. Berdasarkan gambaran klinis dan hasil laboratorium, kondisi yang mendasari gejala tersebut paling mungkin disebabkan oleh. Nah, jadi opsinya antara lain adalah A. Produksi berlebihan hormon tiroid karena tumor di kelenjar pituitari. B. Peradangan kelenjar tiroid akibat infeksi virus. C. Autoimunitas dengan antibodi yang menstimulasi reseptor TSH. D. Kekurangan iodium yang menghambat sintesis hormon tiroid. E. Gangguan metabolisme hormon akibat resistensi seluler terhadap hormon tiroid. Jadi jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman sekalian, jadi pembahasannya pada kasus ini, pasien mengalami gejala khas hiperfungsi tiroid. Nah, jadi mengalami gejala khas hiperfungsi tiroid yang mana seperti penurunan berat badan, takikardia atau bisa disebut detak jantung cepat, tremor, serta exophthalmos. Temuan laboratorium yang memperlihatkan peningkatan hormon T3 dan T4 disertai penurunan TSH merupakan pola yang umum dijumpai pada hipertiroidisme primer. Nah, pada penyakit Graves yang merupakan penyebab umum hiperfungsi tiroid pada wanita muda. Karena pada case ini yang memiliki gangguan hiperfungsi tiroid yakni wanita muda berumur 28 tahun. Yakni terdapat autoantibody atau thyroid stimulating immunoglobulin atau TSI yang menyerang dan menstimulasi reseptor TSH pada sel tiroidnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan kelenjar tiroid menghasilkan hormon secara berlebihan. Nah, pembahasan secara singkatnya yakni ada 3 pembahasan nih pada highlightnya. Mana yang pertama yakni gejala klinis. Nah, gejala klinisnya antara lain penurunan berat badan, takikardia, tremor, dan exophthalmos disebabkan infiltrasi sel-sel limfosit di jaringan orbital. Nah, pada highlight yang kedua yakni hasil laboratoriumnya, yakni peningkatan konsentrasi T3 dan T4 yang mana memberikan umpan balik negatif ke kelenjar pituitari sehingga TSH menurun. Nah, pada highlight yang ketiga yakni mekanisme imun, produksi autoantibody yang meniru aksi TSH, merangsang ke kelenjar tiroid secara terus-menerus. Nah, jadi optionnya yakni jawaban yang C. Nah, teman-teman sekalian pasti ada yang bertanya, mengapa pilihan lain tidak tepat? Nah, di sini ada pembahasannya di masing-masing option. Option yang A, mengapa salah? Karena tumor di kelenjar pituitari biasanya menyebabkan peningkatan TSH
yang justru menstimulasi kelenjar tiroid, bukan penurunan TSH seperti pada kasus ini. Nah, namun yang B, yakni peradangan atau tiroiditis, sering mengakibatkan pelepasan hormon tiroid secara sementara, tetapi tidak disertai eksoptalmos, khas pada Graves dan pola laboratorium yang berbeda. Nah, jadi ini option 2 ini, A dan B ini tidak tepat karena penjelasan berikut. Bagaimana option yang lain? Nah, option yang lain juga salah, yakni D dengan E. Mengapa? Karena pada option D, yakni kekurangan yodium, umumnya menyebabkan hipotiroidisme, bukan hiperfungsi. Jadi berbanding terbalik ya, dan juga berbeda antara hiperfungsi serta hipotiroidisme. Nah, yang E yakni resistensi seluler terhadap hormon tiroid, merupakan kondisi yang sangat jarang dan tidak berhubungan sama sekali dengan fenomena autoimunitas yang menjelaskan gejala khas Graves. Jadi, yang option E ini tidak memiliki sebab akibat dengan case yang terjadi pada wanita muda barusan. Nah teman-teman, kita kan sudah bahas soal atau study case yang mana menerangkan tentang gangguan hiperfungsi tiroid. Jadi kita akan lanjut ke pembahasan soal atau study case yang kedua, yakni membahas tentang gangguan neuromuskular. Nah jadi nanti itu ada semacam soal, nanti kita menentukan mana yang benar, tapi kita juga menjelaskan mengapa opsi yang ini, dan ini itu salah. Jadi simak aja videonya. Nah, pada soal selanjutnya yakni seorang pria berusia 42 tahun mengeluhkan kelemahan otot yang meningkat seiring berjalannya hari, terutama setelah beraktivitas. Ia mengalami kesulitan berbicara atau disfagia dan mengedipkan mata secara berulang. Pemeriksaan fisik menunjukkan kelemahan otot-otot wajah serta mudah lelah saat melakukan aktivitas repetitif. Tes serologis mengungkapkan adanya antibodi terhadap reseptor asetilkolin atau ACHR di sambungan neuromuskular. Berdasarkan data tersebut, diagnosis yang paling tepat adalah optionnya yakni ada A, B, C, dan E. A, B, C, D, dan E, A. Multiple sclerosis, B. Myasthenia gravis, C. Neuropati diabetik, D. Sindrom Guillain-Barré, E. Distrofi otot Duchenne. Jadi, pembahasannya sebagai berikut. Ya, kasus ini menggambarkan seorang pasien yang mengalami kelemahan otot yang progresif dan fluktuatif, terutama setelah aktivitas berulang. Gejala khas seperti disfagia atau kesulitan menelan dan kesulitan mengedipkan mata dikombinasikan dengan hasil pemeriksaan serologis yang menunjukkan antibodi terhadap reseptor asetilkolin, mengarahkan diagnosis pada myasthenia gravis. Nah teman-teman sekalian, mekanisme patofisiologi myasthenia gravis yakni pertama, autoimunitas pada myasthenia gravis. Sistem imun memproduksi antibodi yang menyerang reseptor asetilkolin di sambungan neuromuskular. Yang kedua, gangguan transmisi saraf. Antibodi ini menghambat atau merusak reseptor asetilkolin sehingga transmisi impuls saraf ke otot terganggu, menyebabkan otot menjadi mudah lelah dan lemah. Ketiga, fluktuasi gejala. Kelemahan otot biasanya memburuk dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat karena semakin berkurangnya ketersediaan reseptor aktif seiring penggunaan berulang. Jadi penjelasan setiap pilihan jawaban yang pertama A, multiple sclerosis, merupakan penyakit demyelinasi sistem saraf pusat. Biasanya ditandai dengan gejala sensorik, motorik, dan oftalmoplegia, serta bercak-bercak lesi pada MRI, bukan kelemahan otot neuromuskular spesifik. Namun yang B, yakni myasthenia gravis, merupakan diagnosis yang tepat karena ditandai dengan kelemahan otot dan yang progresif, mudah lelah, dan ada antibodi terhadap reseptor asetilkolin. Yang C, yakni neuropati diabetik, lebih sering menimbulkan gejala berupa neuropati periferal, nyeri kesemutan dan ekstremitas, bukan kelemahan otot yang fluktuatif. Yang D, sindrom Guillain-Barré, adalah penyakit autoimun yang menyebabkan poliomyelitis, inflamasi,
tetapi umumnya terjadi secara akut dengan manifestasi demyelinasi pada sistem saraf perifer, bukan kelemahan yang memburuk seiring aktivitas. Distrofi otot Duchenne merupakan penyakit keturunan yang biasanya muncul sejak masa kanak-kanak dan memiliki pola penurunan fungsi otot progresif, serta tidak berhubungan sama sekali dengan mekanisme autoimun. Jadi berdasarkan pola kelemahan otot yang fluktuatif, kesulitan pada otot-otot wajah, dan hasil serologis antibodi reseptor asetilkolin, diagnosis yang paling tepat adalah miastenia gravis. Yang B jawabannya. Pengetahuan mengenai perbedaan mekanisme dan manifestasi klinis pada setiap penyakit adalah kunci dalam menentukan diagnosis pada soal kasus UTBK biologi. Oke teman-teman sekalian, jadi kita sudah membahas 2 study case pada kesempatan kali ini. Yang mana yang pertama membahas tentang gangguan hiperfungsi tiroid, dan yang kedua yakni membahas gangguan neuromuskular. Jadi saya harap dengan pembahasan yang dibawakan oleh saya terhadap teman-teman semua bisa mengerti apa yang saya sampaikan kepada teman-teman, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi saya Ikromi, saya akhiri. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.